Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Planemy Growth, sebuah wadah untuk kita tumbuh bersama ke arah yang lebih baik. Grow, grow, grow. Nah teman-teman, sekarang kita ada di edisi sharing berita, namanya Better alias berita terkini. Oh ya, untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya, ada baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya, agar pembahasannya bisa berkesinambungan. Linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya. Teman-teman, berikut saya akan menyajikan ringkasan 5 berita top nasional yang terjadi di pekan kedua bulan November 2022. Berita pertama adalah berita tentang Putin yang dipastikan tidak hadir di KTT G20. Teman-teman, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan angkat bicara menanggapi kabar Presiden Rusia Vladimir Putin tidak menghadiri acara puncak presidensi G20 Indonesia atau KTT G20 Bali pada 15-16 November 2022. Sebagai perwakilannya, Putin mengirimkan Menlo untuk datang ke acara tersebut. Kantor berita Bloomberg menyebutkan Kremlin tengah berusaha melindungi Putin dari potensi ketegangan tingkat tinggi atas perang Rusia-Ukraina. Keputusan Putin untuk tidak datang ke KTT G20 Bali juga disebut untuk menghindari potensi konfrontasi dengan para pemimpin dunia lainnya, termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Berita kedua adalah berita tentang Jokowi dan Xi Jinping yang akan tonton uji dinamis KCJB secara online. Teman-teman, Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC, Rahadian Ratri, menyatakan proses uji dinamis kereta cepat Jakarta-Bandung rencananya akan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden China Xi Jinping melalui telekonferensi. Dalam G20 Showcase nanti, Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping akan melihat kecanggihan rangkaian CIT dan melihat proses uji dinamis berlangsung. Rahadian juga sudah memastikan kesiapan dari segi kereta, lintasan, dan berbagai elemen penunjang lainnya. Ia menyebutkan kereta cepat tersebut siap untuk tampil pada gelaran G20 Showcase pada Rabu pekan depan, 16 November 2022. Berita ketiga adalah berita tentang aplikator ojek online yang didesak kembalikan potongan komisi. Teman-teman, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI, Lili Pujiati mendesak aplikator ojek online atau ojol mengembalikan potongan komisi yang tidak sesuai aturan pada para pengemudi. Pasalnya, kata Lili, sejumlah perusahaan aplikator hingga kini masih mengenakan potongan komisi lebih dari yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor 667 tahun 2022, yaitu 15%. Dari catatannya, pelanggaran telah dilakukan sejak terbitnya aturan tersebut pada 11 September 2022. Tidak berhenti di situ, menurut Lili, Presiden Joko Widodo juga diharapkan bisa memerintahkan para menterinya untuk mengawasi dan memberikan sanksi kepada aplikator, khususnya kepada aplikator yang telah melanggar hukum dan masih menerapkan status mitra terhadap pengemudi ojol. Ia juga berpendapat bahwa hubungan antara aplikator dan pengemudi ojol adalah hubungan kerja, bukan kemitraan. Berita keempat adalah berita tentang demo buruh di Jakarta. Teman-teman, kalangan buruh di bawah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI DKI Jakarta berdemonstrasi di kantor Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Kamis 10 November 2022. Unjuk rasa tersebut berisi tuntutan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2023 sebesar 13% dan penolakan pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan ancaman resesi global. Adapun Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Ajib Hamdani, menilai tuntutan para buruh itu sangat menyulitkan perusahaan. Apalagi pada tahun 2022, perusahaan masih terpukul oleh ketidakstabilan perekonomian.
Kenaikan hingga 13% juga tidak ideal, sebab bila mengacu Undang-Undang Cipta Kerja, formulasi kenaikan upah didasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi. Berita terakhir adalah berita tentang pertumbuhan ekonomi 5,72%. Teman-teman, Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia, mengaku pesimis perekonomian Indonesia akan baik-baik saja pada tahun 2023. Ia menilai pertumbuhan ekonomi kuartal 3 tahun 2022 yang mencapai 5,72% tidak bisa jadi tolak ukur menghadapi ancaman resesi global pada tahun depan. Pasalnya, angka pertumbuhan ekonomi tersebut didapat dari titik acuan atau baseline pertumbuhan yang digunakan adalah per kuartal ketiga tahun 2021 yang terbilang rendah, yaitu tidak lebih dari 4%. Bahkan Bahlil berani bertaruh pada 2023 ekonomi Indonesia dan global secara umum tidak lebih baik dari kondisi 2022. Ia berpendapat perekonomian Indonesia pada tahun depan akan dalam kondisi baik bila ada jaminan stabilitas, baik stabilitas politik, keamanan, maupun stabilitas kebijakan yang berkelanjutan. Ia sependapat dengan banyak pihak yang meramalkan pada 2023 akan terjadi perlambatan ekonomi global. Hal tersebut dibuktikan dengan sejumlah negara terancam resesi, apalagi sudah ada 16 negara yang telah menjadi pasien IMF dan masih ada 28 negara lain yang antre untuk menjadi pasiennya. Nah teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan secara singkat dan sederhana tentang 5 berita top nasional di edisi Better alias berita terkini. Oh ya, untuk teman-teman yang mau sharing pengetahuan atau berkomentar seputaran isu ini, boleh langsung tulis di kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk tetap disclaimer on. Pelajari dengan betul sebelum terjun ke hal-hal yang tidak kita ketahui. Satu lagi teman-teman, jangan lupa dukung terus buku-buku antologi saya. Sudah bisa dipesan loh. Baik yang berminat beli buku atau ingin belajar menjadi seorang penulis buku, bisa tulis pesan di kolom komentar atau DM saya di Instagram @donamarianda. Jangan lupa follow akun saya juga di Tip Tip TV. Sampai jumpa lagi.